selamat malam semuanya. Selamat datang di kelompok L. Kami akan menjelaskan bagaimana video tentang komunikasi antar pribadi, khususnya materi persepsi. Saya dengan Melda Rizky Cahyaningrum. Saya dengan Daniel Yesayas. Saya dengan Lydia Elvira. Saya dengan Monica Nauli. Saya dengan Nila Kurnia Putri. Saya dengan Rusmindani. Simak video berikut ini. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ketemu sama orang terus punya feeling tentang cara dia ngomong, ekspresi dia sama respon dia? Kita tuh kayak udah ngejudge satu nilai dia tuh kayak gimana gitu, padahal kita baru kenal. Pernah nggak sih? Iya, sering banget. Kadang cuman karena nada kedengarannya tinggi sedikit, kita langsung berasumsi, wah dia marah nih. Padahal aslinya dia cuma buru-buru atau memang gaya bicaranya aja yang kayak begitu. Nah, itu dia kuncinya yang barusan itu terjadi, namanya proses persepsi. Sederhananya, ini adalah cara otak kita memilih, menyusun, dan memberi arti pada semua info yang kita terima dari luar. Nah, makanya persepsi itu penting banget di dalam komunikasi. Karena dari sinilah kita mau merespon apa sih sebenarnya kita sama orang lain itu. Secara gampang, persepsi itu adalah cara otak kita memproses informasi untuk jadikan makna yang kita pahami. Ini proses yang cepat banget loh. Menurut teori komunikasi, persepsi itu adalah proses internal ketika seorang memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus dari lingkungan untuk membentuk makna terhadap dunia sekitarnya dan orang lain. Dalam konteks komunikasi antar pribadi, persepsi menjelaskan bagaimana kita memahami pesan, perilaku, dan niat orang lain, serta bagaimana pemahaman itu mempengaruhi respon kita terhadap interaksi. Intinya itu, karena pengalamannya berbeda-beda, satu kejadian yang sama bisa punya arti yang berbeda-beda di kepala tiap orang loh. Contoh nyata kayak aku dari yang logatnya memang keras dan cepat. Jadi sering banget loh orang lain mikir aku lagi kesel atau marah atau ngajak berantem, padahal aku lagi santai banget. Benar banget, setuju. Karena persepsi itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh salah satunya tadi kayak Kak Daniel, yaitu dipengaruhi oleh budaya. Suasana hati kita juga bisa, pengalaman diri, dan juga nilai-nilai dari faktor lainnya. Jelas, coba deh kalau lagi bad mood atau kita lagi capek banget, kata-kata orang yang harusnya biasa aja, tiba-tiba di telinga kita bisa terdengar nyolot atau menyebalkan. Konteks emosi itu main banget loh. Maka dari itu, ingat ya, persepsi kita itu subjektif, nggak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya terjadi di luar sana. Hati-hati loh, ada banyak jebakan persepsi. Salah satunya adalah kita menilai keseluruhan kepribadian seseorang cuma dari satu kesan yang kita dapat saja. Misalnya nih, karena dia rapi banget, kita langsung anggap dia itu pasti pintar di dalam semua hal. Nah, betul, kayak stereotip. Misalnya orang pendiam pasti sombong. Padahal bisa jadi dia cuma tipe yang pemalu atau sedang fokus mikir. Kesalahan sepele kayak gini, kalau di tempat kerja atau pertemuan, bisa banget mematik konflik dan salah paham yang nggak perlu. Bisa-bisa hubungan jadi rusak nih. Nah, intinya itu sadari bahwa persepsi itu cuma versi kita tentang kenyataan. Jadi, coba kita lihat dari sudut pandang orang lain juga. Jangan langsung menyimpulkan. Dan kita juga harus tetap peka sama bahasa tubuh serta nada suaranya ya. Jadi kesimpulannya, jangan gampang menilai orang cuma dari kesan pertama. Coba deh pahami dulu latar belakang dan situasi sebelum bereaksi. Karena seringkali yang kita lihat belum tentu seperti yang sebenarnya terjadi. Dengan punya persepsi yang bijak, komunikasi kita jadi lebih hangat, saling mengerti, dan pastinya lebih bermakna. Benar banget. Jadi sebagai penutup, video ini merupakan hasil karya kami mengenai teori komunikasi, khususnya materi persepsi. Kami berusaha menggambarkan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan cara mereka memberikan pesan atau menafsirkan pesan-pesannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dijadikan proses dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya telah menonton.